Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channelnya Rizky, Bapak Ibu semua. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, di sebelah Rizky ini sudah ada unit Civic keluaran tahun 2016. Nah ini Rizky akan sedikit menginformasikan. Kebetulan ini unit Civicnya ada beberapa kendala. Salah satunya adalah telat mengganti oli. Nah, bagi Anda semua yang memiliki unit, tepatnya unit yang turbo, mesin turbo. Nah, salah satu untuk keawetan dari mesin sendiri itu adalah jangan sampai telat untuk penggantian oli. Dimana kalau mesin turbo ini ada yang namanya oil life. Jadi untuk penggantian oli itu tidak berdasarkan kilometer, tapi berdasarkan mesin menyala. Nah, apa saja kendala-kendala yang ada di unit ini? Tonton video ini sampai habis. Untuk Honda Civic ini, dari pemiliknya sendiri sudah mengganti part-part yang ada di mesinnya dan menambah beberapa aksesoris. Yang pertama, ini sudah ditambah open filter seperti ini open filternya, dan sudah ditambah lagi ini adalah turbo booster. Dan selanjutnya untuk mesinnya sendiri ini sudah dipasang piggyback. Nah, dan sudah ditambah untuk exhaustnya sudah aftermarket. Jadi seperti itu. Untuk pemiliknya sendiri ini sudah meremap mesinnya, di mana pemilik ini sudah meremap di batas kemampuan dari mesinnya ini sendiri. Nah, kendalanya sendiri dari pemilik Honda Civic ini telat untuk pergantian oli. Nah, syarat dari mesin turbo sendiri itu jangan sampai kita telat oli. Nah, ini olinya situ sudah masuk ke turbonya yang mempengaruhi dari kecepatan turbonya sendiri. Dan ciri-ciri untuk turbo yang kurang sehat biasanya itu di sini ada bunyi seperti kring. Nah, jadi bunyinya seperti itu. Dan untuk exhaustnya sendiri ini sudah menggunakan aftermarket mulai dari depan sampai belakang. Nah, ini coba Rizky bantu nyalakan, coba kira-kira bisa didengar turbo yang kurang sehat seperti apa. Coba Rizky nyalakan dulu. Oke, ini mesinnya sudah Rizky nyalakan. Untuk turbo sendiri yang tampaknya kurang sehat itu seperti ini. Ada bunyi krik. Coba didengar ya. Mudah-mudahan bisa terdengar. Seperti ini, ada bunyi seperti klik. Nah, bunyinya kurang lebih seperti itu. Untuk mesin turbo sendiri, biasanya untuk yang antara yang Rizky silakan itu sehat dan tidak sehat, kalau dari penampakannya ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi. Biasanya kalau kita ingin tahu, itu kita coba jalan. Tidak hanya menyala diam seperti ini, kita tidak tahu. Ketika mobil ini berjalan, kita gas dalam, biasanya itu turbonya main. Nah, tapi ini kendalanya ketika kita gas dalam, itu malah tenaganya malah hilang. Oke, kita coba lihat untuk yang di dalam cabin, apa aja yang dirubah. Ini mesinnya seperti ini, kita masuk dulu ke dalam cabinnya, apa aja yang ada dirubah. Oke, yang pertama yang dirubah adalah dari bangkunya sendiri ini. Ini sudah menggunakan bangku, di mana bangku ini biasa digunakan untuk balap. Di mana pemilik dari Civic ini dia hobi dengan kecepatan, intinya seperti itu. Seperti ini. Dan ketika bangkunya ini diganti, ada beberapa sensor yang dilepas. Salah satunya adalah sensor sabuk pengaman. Seperti ini. Dan ada lagi yang menarik. Mobil ini bisa menyala tanpa menggunakan immobilizer. Hanya menggunakan kunci ini aja untuk membuka pintu. Dan kita menyalakan tanpa immobilizer. Bisa dinyalakan. Itu yang menjadi unik. Kita coba dulu. Ini kita coba matikan. Oke. Di dalam cabin ini tidak ada immobilizernya, kuncinya ini. Nah, yang menjadi menarik, kok bisa menyala? Nah, seperti itu. Kita coba nyalakan.
Oke. Ada beberapa yang ditambahi aksesoris, salah satunya itu di pedal shiftnya ini ada penambahan tuas yang lebih panjang. Jadi kita lebih nyaman lah kita kalau untuk bermanuver ingin menambah dan mengurangi kecepatan. Kalau dari bawaannya Honda itu hanya pendek seperti ini, bisa dilihat di samping ini. Mulai dari sini sampai dari sini. Nah, dari pemiliknya sendiri udah menambah aksesoris untuk penambah tuas pedal shiftnya ini. Jadi untuk genggamannya jauh lebih leluasa seperti itu. Dan di sini juga sudah ditambahin karbon di setirnya seperti ini. Dan di sini juga sudah ditambahi indikator turbo booster. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat. Nah, ini juga banyak sensor-sensor yang menyala. Nah, salah satunya adalah indikator untuk airbag. Bisa dilihat di sini, karena memang untuk sensornya sendiri sudah dilepas dan bangkunya juga sudah diganti. Dan ada lagi adalah stability control. Nah, biasanya kalau untuk mengaktifkan dan menyalakan itu ada di sini. Nah, dari pemilik Civic ini mematikan fitur stability control untuk memudahkan berakselerasi ketika melewati belokan. Nah, jadi tetap menyala di sini, meskipun ini dimatikan atau dinyalakan, indikator yang di sini tetap menyala. Jadi seperti itu. Dan ini ada indikator setir, ya ini tetap menyala. Jadi seperti itu. Jadi banyak beberapa sensor yang dilepas. Ya sebenarnya sih tidak dianjurkan ya untuk digunakan di jalan raya atau digunakan sendiri, karena memang banyak sensor yang dilepas. Takutnya ketika terjadi insiden, nah itu banyak dari mobil ini yang istilahnya itu beberapa fitur yang tidak berfungsi, salah satunya airbag juga, dan mempengaruhi keselamatan dari pengemudi seperti itu. Dan untuk penggunaan seat belt sendiri, karena sensornya ini sudah dilepas dan bangkunya sudah diganti dengan bangku yang racing. Nah, cara penggunaan untuk sabuk pengamannya sendiri itu mengikuti sabuk pengaman yang ada di kursi ini. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Ini tinggal dimasukkan di sini. Oke. Masuk di sini. Nah, ini Rizky juga bingung. Ini seperti apa cara mengaitkannya? Sepertinya ini hampir mirip seperti di pesawat terbang yang biasa digunakan oleh pilot. Nah, sabuk pengamannya seperti ini. Ada sekitar 5 titik. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini juga tidak bisa. Kalau di Honda sendiri itu sabuk pengamannya ini, nah, ketika ini istilahnya kan lentur, ketika kita mengalami benturan atau pengereman mendadak, maka untuk sabuk pengaman ini akan mengeras. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi melindungi tubuh kita. Setelah kita keras gini, dia akan lentur dengan sendirinya. Oke. Kalau ini tidak ada. Seperti itu. Untuk bangkunya sendiri di baris kedua ini tidak ada perubahan dan masih tetap orisinilnya seperti ini. Oke. Dan di belakang sini ada penambahan untuk pengait untuk ditambahi spoiler. Jadi spoilernya ini sudah dilepas dan sebelumnya itu juga dipasang di sini, dilepas dan diganti di sini. Oke. Dan knalpotnya sendiri ini sudah menggunakan knalpot aftermarket. Nah, pengen tahu bagaimana suara dari mesin ini? Mari kita coba. Oke, tadi sudah dilihat bagaimana suara dari mesin ini yang dikeluarkan oleh knalpot. Dan tadi juga sudah lihat juga knalpot ini mengeluarkan asap. Nah, kenapa mengeluarkan asap? Karena olinya itu sudah masuk di dalam turbo, dimana ketika turbo ini bekerja maka oli itu akan menjadi asap. Jadi seperti itu dan dikeluarkan di knalpot belakang. Jadi seperti itu. Oke, penasaran bagaimana performa dari mesin ini? Mari kita coba.
Let's go. Untuk mobil ini itu lebih enak digunakan di transmisi S, karena memang ketika kita menggunakan transmisi D untuk mobil ini khususnya, karena memang ada beberapa kendala dan problem. Ketika kita menggunakan transmisi D ini, kita pindah, nah kita coba, maka kita tekan gas yang paling dalam. Nah seperti ini kendalanya, tenaganya hilang. Justru ketika kita menggunakan, nah ini ada di 0, maka tenaganya akan hilang kalau kita menggunakan D. Nah seperti ini kendalanya, kurang stabil. Nah, lebih enak itu digunakan di transmisi S. Kita pindah S, kita menggunakan pedal shift. Nah, tenaganya dapat seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi di indikator untuk turbonya sendiri ini, jangan sampai jarumnya ini ada di angka 0. Ketika di angka 0, maka tenaga itu akan hilang. Nah, kendalanya seperti itu. Kalau kita menggunakan, istilahnya mengoprek-ngoprek mesin yang di luar batas, jadi kendalanya seperti ini. Oke, kita coba lagi untuk di transmisi D, kita coba gas yang dalam, maka tenaga akan hilang. Oke, saat ini masih di transmisi S. Oke, kita coba transmisinya dipindah transmisi D. Nah ini, ketika ada di 0, tenaga akan hilang. Kita harus seperti ini, agak sulit ya. Jadi kurang stabil, lompat-lompat. Jadi kita pindah ke transmisi S. Oke, ketika ini sudah mendekati 0 atau di bawah 0, kita bisa pindah masuk transmisi 2. Kita tambah lagi 3, kecepatan akan bertambah. Kita tambah lagi masuk 4. Oke, tambah lagi masuk 5. Dan informasi dari pemilik mobil ini untuk biaya perbaikannya itu, untuk turbonya sendiri orisinil dari Honda itu menghabiskan biaya 16 juta. Untuk intercooler sendiri itu habis 7 juta. Dan untuk overhaul dan biaya yang lain-lainnya, jadi estimasi total untuk biaya perbaikan ini menghabiskan sekitar 30 juta. Dan mohon maaf sebelumnya, Rizky tidak menggunakan sabuk pengaman karena memang sabuk pengaman yang ada di bangku ini yang sudah dirubah memang tidak nyaman sekali untuk digunakan. Dan mobil ini sebenarnya tidak disarankan untuk digunakan daily use atau digunakan untuk sehari-hari di jalan raya, karena memang mobil ini dari pemiliknya hanya digunakan untuk event-event saja. Oke, seperti itu. Dan yang menjadi menarik di mobil ini, informasi dari pemiliknya, mobil ini pernah menempuh jarak 402 meter dengan waktu 8 detik sekian. Jadi seperti itu. Saking cepatnya mobil ini, makanya akhirnya turbonya bisa istilahnya jebol ya, jadi seperti itu. Dan saran ini untuk teman-teman yang suka modifikasi, khususnya modifikasi mesin untuk digunakan event-event balap seperti itu. Kalau mesin ini memang tidak mampu untuk dilakukan modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman nih. Nah, biasanya kendalanya itu rusaknya ada di turbonya, ada di stang sekernya, dan banyak lah. Jadi ketika mobil ini rusak, pasti akan membutuhkan biaya lagi untuk perbaikannya, atau mungkin harga jual mobil ini ya jatuh. Jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu semua dan teman-teman nih, itu tadi sedikit review dari Rizky mengenai mobil
Civic ini. Oke, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, tetap bijak dalam berkendara. Jangan ngantuk ketika nyetir, jangan nyetir ketika ngantuk. Terima kasih, sehat selalu.